وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah pada sore hari ini yang penuh barokah ini, kita di sela-sela kesibukan kita dapat bergabung kembali dalam suatu majelis kebaikan, majelis ilmu insyaallah yang akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustadz Dr. Faisal Mahdi yang pada seri kedua ini dengan membahas tema kelahiran dan pertumbuhan Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai kajian kali ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan pertemuan Zoom kepada Ustadz Dr. Faisal Mahdi untuk memberikan kajiannya. Tafadhol Ustadz. Oke, Kak, matur nuwun. Suara saya jelas ya? Jelas Ustadz. Jelas, Apunten saya belum bisa share PPT karena masih gitu. sakit inggi mau ini. Sebentar. Ngapa mboten apa nggih? Saya coba dulu ya. Iya, Soalnya baik. Dokter Agung pakai HP atau laptop? Saya sebenarnya ini pakai laptop, tapi laptop teman. Saya menggunakan HP juga sih, Ustaz. Ada dari HP. Nggih, ngapunten. Napa mboten saged nggih? Kalau nggak bisa, saya coba pinjam laptopnya teman ini untuk share screen nggih. Coba barangkali kan. Soalnya saya buka file yang beda soalnya. Oh, ngoten Gitu. nggih. Iya, yang di share screen kan Bantu, hanya slide-nya saja. Nggih, saya coba bantu nggih. Sambil nunggu saya mulai dulu ya. Kalau memang benar-benar nggak bisa ya Baik. coba nanti Insya dari Allah saya coba di kami sana. usahakan. Siap. Iya. Ngapunten. Mungkin dimulai dulu aja ya sambil nunggu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Baik, muslimin muslimat, teman-teman sekalian, rekan sejawat sekalian yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua ya untuk saling bermuajahah kembali di sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi, majelis ilmu, majelis yang sebenarnya kalau kita orang beriman harus optimis karena majelis ini tidak hanya kita saja yang menghadiri ya. Di mana majelis ilmu itu ada makhluk-makhluk langit juga yang turun memberikan naungan, memberikan bahkan ikut hadir di tengah-tengah kita dan menambah keberkahan.
Dan mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini, meskipun sangat pendek, mudah-mudahan Allah tidak mengurangi keberkahan yang itu bisa memberikan impact yang luar biasa atas kehidupan kita, karena sesungguhnya tidak ada yang hadir kecuali kebaikan ketika keberkahan itu hadir di tengah-tengah kita. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan sore hari ini kita alhamdulillah sampai ke seri yang kedua ya, di mana kita akan membahas sedikit tentang data-data, kemudian hikmah-hikmah terkait tentang kelahiran dan bagaimana Allah SWT memberikan kondisi yang ideal terhadap pengasuhan Rasulullah SAW. Jadi kelahiran dan pertumbuhan Rasulullah. Sebenarnya sebelum materi ini ada dua materi besar ya yang seharusnya bisa terbahas, tetapi karena terbatasnya seri, jadi seharusnya ada topik tentang sejarah ini ya, sejarah Mekah serta Arab serta tokoh-tokoh penting yang itu membersamai tumbuhnya Mekah ini. Kemudian yang kedua adalah topik tentang Ashabul Fil, yaitu sebuah peristiwa yang besar yang itu datang atau Allah hadirkan menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah data yang hikmah lah yang penting buat kita, bagaimana kita bisa nanti membersamai Rasulullah ini, lahirnya bagaimana, pertumbuhannya di mana, dan lain sebagainya. Bisa di klik slide-nya. Oke, kita awali dulu dengan kurikulum vitae ya, data-data dulu nanti kita paparkan bagaimana dan kapan waktu kelahiran dari Rasulullah SAW ini. Yang pertama terkait tentang hari, ini hari yang yang disepakati oleh para ulama adalah hari Senin. Jadi Rasulullah SAW itu lahir di hari Senin, dan ini jumhur ulama sepakat, tidak ada perbedaan dan perdebatan. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri yang memberikan statement ya bahwa beliau itu senantiasa puasa di hari Senin. Alasannya kenapa? Karena di hari itu aku dilahirkan. Itu sudah clear lah. Tapi yang belum clear adalah terkait tentang tanggal. Ada beberapa pendapat di sini tanggalnya. Yang pertama adalah tanggal 12, dan ini adalah data yang paling masyhur ya. Artinya banyak yang mengetahui khalayak umum bahwa Rasulullah lahir di tanggal 12. Tetapi di tanggal 12 ini tidak sendirian, ada dua tanggal yang lain yang juga secara bobot periwayatan juga nggak lebih lemah lah ya. Yang kedua adalah tanggal 2. Tanggal 2, dan nggak tanggung-tanggung yang memberikan statement dan pendapat tanggal 2 ini adalah Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayahnya ya, di tanggal 2. Dan kemudian pendapat yang ketiga adalah di tanggal 9. Di tanggal 9. Ini yang memaparkan juga banyak. Salah satunya adalah ulama kontemporer yang kitabnya sangat populer ya, yaitu Rahiqul Maktum, yaitu Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau memaparkan dengan data-data pertimbangan falak, perhitungan, dan penelitian juga. Beliau menemukan bukan tanggal 12, bukan tanggal 2, tapi tanggal 9. Nah, nggak usah khawatir, kita di sini nggak usah bingung, wah kita milih yang mana nih ya. Ternyata dalam Sirah Nabawiyah ada juga perbedaan pendapat gitu. Nggak usah khawatir karena di kelahiran atau tanggal kelahiran Rasulullah itu tidak ada bobot ibadah, tidak ada bobot syariat secara khusus. Beda kalau terkait tentang ibadah seperti awal puasa, kemudian ibadah haji di bulan Dzulhijjah itu kan ada penandaan yang khusus, harus tanggal sekian dan tanggal sekian. Kalau di Maulid Rasulullah, Maulid Nabi, kan tidak ada ibadah khusus yang harus dirayakan di tanggal tertentu. Ya, jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang paling penting adalah kalau kita menanyakan mungkin ke anak kita, ke adik-adik kita gitu ya, tanggal berapa Rasulullah lahir gitu ya. A 12, B 2, C 9. Wah, itu yang salah yang bikin pertanyaan karena semuanya benar. Jadi nggak usah diangkat lah. Jadi kalau bikin pertanyaan yang lain. Yang ketiga adalah terkait tentang bulan, teman-teman. Ini juga ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal.
di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat dari Zubair bin Bakar, tetapi mohon maaf, ada pendapat yang lain yaitu pendapat Zubair bin Bakar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Tapi ini dilemahkan oleh Ibnu Katsir juga. Kemudian yang terakhir tahunnya yaitu tahun gajah. Ini kita semua sudah familiar lah. Ini gajah ini bukan terkait tentang penanggalan kayak penanggalan Cina ya. Ada tahun serigala, tahun monyet, tahun ayam, enggak, bukan. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena di tahun yang sama itu ada peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat mengundang perhatian banyak orang, yaitu Mekah nyaris diserang oleh pasukan bergajah. Gajahnya sebenarnya cuma beberapa ya, tetapi itu cukup membuat geger lah Jazirah Arab pada saat itu. Makanya Rasulullah lahir di tahun yang sama, kira-kira 1 bulan atau lebih dikit ya, ada bilang 50 hari setelah peristiwa Ashabul Fil itu ya, peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Ya sama kayak di Indonesia lah ya. Ketika dulu kakek-kakek kita, nenek kita itu kan belum ada akte penanggalan. Ketika ditanya, "Nek, kapan lahirnya nenek ya?" Wah, dulu sebelum Jepang, tahun sebelum Jepang datang, nah, contohnya kayak gitu. Ya sama lah ya intinya. Karena memang perlu diketahui teman-teman, sebelum Rasulullah itu menjadi nabi, itu data-data periwayatan itu masih belum atau masih susah untuk digali. Periwayatannya masih ya kata orang itu aja. Tetapi lain ketika nanti kita menjumpai peristiwa-peristiwa itu setelah kenabian itu sudah banyak data, banyak sahabat yang mencatat, merecord, kemudian menuliskan. Jadi wajar ketika peristiwa sebelum kenabian itu masih terjadi perbedaan pendapat. Bisa dilanjutkan slide-nya? Oke, kita masuk ke siapa sih sosok-sosok penting di sekitar Rasulullah yang itu turut andil dalam tumbuh kembang Rasulullah ya. Yaitu kita angkat di sini adalah pengasuh-pengasuh beliau dan ibunda beliau. Ini harus tahu lah ya ini ya. Ini harus kita hafalin lah. Karena nanti ini juga penting. Ada beberapa hikmahnya luar biasa Masya Allah terkait tentang pengasuhan ini ya. Yang pertama adalah Aminah binti Wahab. Ini ibu kandung dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya satu ibu kandung dan beberapa ibu susuan. Nah, ibunya adalah Aminah binti Wahab. Yang kedua adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah budak milik Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya budak, kemudian ikut mengasuh Rasulullah SAW karena kekerabatan dengan Abu Lahab cukup dekat ya, pamannya sendiri. Dan kemudian Suwaibah sempat menyusui Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Jadi ibu susuan yang kedua adalah Suwaibah. Dan ibu susuan yang ketiga nanti ada Halimah. Itu yang keempat nanti ya. Halimah binti Abi Dzu'aib atau kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Kemudian juga ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak peninggalan ayahanda dari Rasulullah. Nama aslinya adalah Barokah. Jadi Ummu Aiman itu berasal dari Habasyah ya. Dari Habasyah berkulit hitam tetapi sangat baik sekali sama Rasulullah. Dan Ummu Aiman ini adalah sosok yang paling lama mengasuh Rasulullah. Mulai Rasulullah lahir, kemudian juga membersamai ketika remaja, dan juga membersamai ketika nanti menikah dengan Khadijah. Ummu Aiman masih berada di dalam ini lingkungan keluarga Rasulullah sampai menjadi Rasul pun Ummu Aiman tetap membersamai, Masya Allah. Jadi cukup lama membersamai Rasulullah ini Ummu Aiman. Dan yang kelima ada yang namanya Syaimah. Ada yang tahu Syaimah? Mungkin beberapa dari kita asing ya dengan nama ini. Syaimah itu adalah anak dari Halimah. Anak yang paling besar kalau tidak salah ya, Syaimah. Yang terpaut usianya dengan Rasulullah juga agak jauh ya, nggak jauh-jauh amat lah. Ketika Rasulullah lahir mungkin Syaimah ini masih anak-anak. Tapi ya sempat mengasuh, sempat membersamai, sempat mengasuh, sempat menemani bermain dan seterusnya. Dan selanjutnya ada Abdul Muttalib adalah kakek dari Rasulullah dan Abu Thalib. Ini kita sudah paham lah. Oke, klik di slide selanjutnya. Kita tampilin data-data dulu ya. Nah ini makna nama pengasuhan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, apa yang dialami Rasulullah itu adalah bagian dari penjagaan Allah ya.
Sampai Allah itu menghadirkan sosok-sosok penting di dalam pertumbuhan Rasulullah di awal, itu sampai diperhatikan namanya gitu ya. Mereka semuanya orang-orang baik, mereka semua orang-orang bersahaja, mereka semua orang-orang yang sabar dan seterusnya ya, mencurahkan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada Rasulullah gitu. Tetapi kita coba tinjau jadi ulama juga meninjau dari segi namanya, itu baik-baik semua. Ini yang membentuk karakter Rasulullah SAW. Yang pertama Aminah. Aminah itu berasal dari kata aman atau amanah, yang artinya ya rasa aman, rasa nyaman. Yang kedua adalah Suwaibah, budaknya Abu Lahab tadi ya. Itu akar katanya adalah sawab, yang artinya adalah ganjaran kebaikan, penuh dengan balasan dan ganjaran kebaikan. Kemudian Halimah, akar katanya adalah hilm. Nah ini hilm ini agak sulit kalau kita mencari padanan kata terjemahan Indonesia. Yang paling dekat adalah sabar. Hilm itu adalah sabar. Tapi sebenarnya lebih dari sekedar sabar. Lebih dari sekedar sabar. Jadi hilm itu, kalau sabar itu adalah ketika ada sesuatu reaksi di luar mengenai kita, kita sabar gitu ya. Kita tidak membalas atau mungkin kita ya sabarlah gitu. Tetapi hilm itu lebih dari sabar. Apa? Hilm itu adalah ketika seseorang sedang, contohnya ya, menyakiti kita, melakukan kezaliman kepada diri kita, ya mungkin kita sabar. Bisa jadi kita sabar. Tetapi posisi kita saat itu bisa dan mampu untuk membalas orang yang menyakiti dan menzalimi kita. Kita dizalimi, kita disakiti, kemudian kita saat itu posisi kita di atas orang itu, jadi bisa membalas lah dan layak untuk membalas. Tetapi kita tidak memilih untuk membalas. Jadi kita memilih untuk membiarkan, menunggu agar orang ini barangkali minta maaf atau merubah sikapnya dan seterusnya. Itu hilm. Itu hilm. Dan ini menjadi karakter Rasulullah nantinya. Masya Allah. Allah itu al-hilm, al-halim, maha sabar gitu ya. Artinya apa? Artinya hamba Allah, kita semua itu senantiasa zalim kepada Allah. Setiap saat kita itu zalim kepada Allah. Kebayang nggak? Hampir setiap saat. Coba dihitung aja dari pagi tadi kita sudah berbuat salah apa kepada Allah. Ibadah kita mungkin atau tutur kata kita, ada orang yang sudah kita sakiti belum gitu ya. Ada orang yang apa namanya yang kita sengaja atau tidak sengaja zalim kepada orang itu, atau bahkan kita langsung zalim kepada Allah. Barangkali ada ya, sekecil apapun. Dan seharusnya kita layak dibalas oleh Allah. Seketika itu juga. Tetapi Allah memilih untuk tidak membalas kita. Allah menunggu kita, entah kapan Allah menunggu, sampai kapan beliau menunggu, dia menunggu, sampai tentu saja Allah menunggu agar kita bisa kembali lagi kepadanya, beristighfar, memperbaiki, dan seterusnya. Itu al-hilm. Andai kata Allah tidak memiliki sifat al-hilm ini, ya kita sudah habis gitu ya. Setiap kesalahan dibalas, sudah nggak ada wujudnya kita ini. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha penyabar, al-hilm. Itu hilm. Dan ini yang membentuk karakter Rasulullah nantinya ya, Masya Allah. Yang keempat adalah Ummu Aiman. Itu nama aslinya adalah Barokah. Kita tahu ya, Barokah itu eh, apa ya? Ya berkah ya, keberkahan yang senantiasa meliputi diri Rasulullah SAW. Yang terakhir ada Syaima. Shima. Itu artinya adalah budi pekerti yang luhur, perangai yang luhur. Ini hikmahnya berharga sekali, teman-teman. Katakanlah kita memiliki anak lah ya. Anak ya, ada yang sudah menikah, sudah dianugerahi keturunan, kita punya anak. Setidaknya kita tahu siapa orang-orang yang membersamai anak kita. Oke, kita harus mengenalnya, bagus. Kita juga harus tahu perangainya, tapi setidaknya juga sampai ke namanya gitu ya. Nama pengasuh anak kita, nama guru anak kita, nama ustadz-ustadzah anak kita. Kita harus tahu baik atau tidak baik. Karena dalam Islam itu nama itu lebih dari segalanya. Nama itu penting. Rasulullah sangat memperhatikan sesuatu yang sangat detail sampai ke segi nama. Itu mungkin hikmah yang besar buat kita. Mengapa Rasulullah menjadi sosok yang luar biasa baik? Ya karena sejak kecil orang yang mengasuh Rasulullah adalah orang-orang dengan sisi namanya saja adalah sisi kebaikan. Slide, ada saudara sepersusuan teman-teman. Slide selanjutnya adalah saudara-saudara sepersusuan Rasulullah.
ada banyak ternyata. Rasulullah anak tunggal ya. Ya jelas ya, beliau yatim, tidak ada adik maupun kakak. Tetapi ternyata saudara sepersusuan Rasulullah banyak. Ada dari saudaranya Rasulullah dari Suwaibah. Ada beberapa yang menyusui ke Suwaibah. Selain Rasulullah, ada Masruh. Masruh ini anaknya Suwaibah. Ada Hamzah. Tahu kan nama ini ya, pamannya Rasulullah. Yang ketiga adalah Abu Salamah. Ini juga sosok yang penting. Tetapi Abu Salamah ini nanti wafat ya. Istrinya Abu Salamah menjadi janda dan nanti dinikahi oleh Rasulullah. Saking dekatnya ya kekerabatan mereka. Kemudian yang menyusu kepada Halimah ada 4 setidaknya yang tercatat ya. Yang pertama ada Abdullah. Abdullah ini seangkatan dengan Rasulullah. Jadi Halimah itu menyusui Abdullah anaknya, kemudian juga menyusui Rasulullah. Yang kedua adalah Unaisah. Unaisah juga anaknya dari Halimah. Yang ketiga adalah Judamah atau Syaimah ini yang nanti kakak pengasuhnya Rasulullah di perkampungan Bani Sa'ad nanti ya dengan Halimah. Yang terakhir ada Abu Sufyan bin Harith. Ini sepupu Rasulullah. Jadi Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib. Jadi harus tahu ini ya, saudara sepersusuan. Jadi penting ya. Kita harus paham karena ya orang yang menyusu kepada orang yang sama itu ternyata dianggap dalam syariat nanti sebagai saudara, menjadi mahram gitu. Oke, lanjut. Pemberian nama dan khitan. Pemberian nama dulu ya. Sejak kecil Rasulullah SAW itu diberi 2 nama. Yang pertama adalah Muhammad dan yang kedua adalah Ahmad. Ternyata namanya Rasulullah itu sejak kecil sudah 2. Nama Muhammad itu diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib. Langsung diberikan oleh beliau. Sedangkan nama Ahmad itu tidak bisa dilacak siapa pemberinya. Nah ini menarik. Kenapa? Karena nama Muhammad itu ternyata sudah digunakan beberapa orang Arab saat itu. Dalam catatan Ibnu Hajar, beliau menuturkan bahwa setidaknya ada 18 orang, cukup banyak ya di Mekah pada saat itu, atau di Arab lah ya, itu namanya Muhammad. Jadi tidak hanya ada satu Muhammad saja pada saat itu. Tetapi yang bernama Ahmad itu belum pernah dipakai oleh siapapun di Mekah atau di Arab pada saat itu. Hanya Rasulullah SAW yang namanya Ahmad. Ini juga hikmah tersendiri. Kita tahu di surat As-Saff ya, itu ternyata Nabi Isa alaihissalam memaparkan kepada kaumnya, Al-Hawariyun dan objek dakwahnya pada saat itu, nanti kelak ada Rasul, itu ternyata namanya bukan Muhammad, mengangkatnya. Namanya adalah Ahmad. Dan benar, Rasulullah sejak kecil itu ternyata namanya tidak hanya Muhammad saja, tetapi juga Ahmad. Tapi ya itu tadi, tidak ada data yang spesifik yang memberi nama Ahmad ini siapa. Kemudian terkait khitan, slide ya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasulullah SAW dikhitan langsung oleh Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahiran, pada suatu jamuan. Jadi ada acara tasyakuran gitulah ya. Itu Abdul Muthalib langsung mengkhitan di hari ke-7. Dan ini cukup kuat karena dituturkan atau disampaikan pendapatnya oleh Ibnu Qayyim dan Az-Zahabi di Syarah Al-Mubala. Kemudian Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad kalau tidak salah. Jadi di hari ke-7. Jadi Rasul itu dikhitan saat bayi. Lanjut aja mungkin. Slide. Ini ada peristiwa-peristiwa seputar kelahiran dari Rasulullah SAW. Ada 3. Yang pertama adalah yang tidak dapat dibenarkan. Jadi palsu ini ya. Artinya sudah ditelusuri, tidak ada sumbernya yang jelas, bahkan palsu. Yang pertama adalah Rasulullah memainkan bulan saat menyusui. Jadi ketika menyusui kepada ibundanya, jarinya Rasulullah itu ke atas, ke langit, kemudian menggerak-gerakkan sampai bulannya itu ikut gerak. Itu tidak benar. Yang kedua, bintang turun ke bumi menyebut kelahiran Rasulullah. Itu juga tidak benar ya. Yang ketiga adalah Aminah menemukan catatan puisi di dekat kepalanya ketika hendak melahirkan Rasulullah. Wah, ini terlalu berlebihan ini. Biar kelihatan melankolis gitu ya. Ada puisi-puisi yang mengiringi Rasulullah ya. Enggak, ini tidak benar ya. Ada data yang kedua, slide. Yakni yang itu datanya adalah bisa dikatakan lemah lah ya. Lemah atau
belum ditemukan sumbernya dari mana. Jadi masih belum jelas kebenarannya, lemah atau tidak ada sumbernya. Yang pertama adalah bobot kandungan Aminah sangat ringan. Ini juga secara logika kurang bisa dipercaya karena kan ini hamil pertama kan ya. Pandingannya ringan kan juga harus tahu. Ringannya kandungan kan juga, wah ini kalau hamil pertama itu kan, kalau hamil kedua atau ketiga bisa saja ringan karena dibandingkan dengan hamil yang pertama kan. Yang kedua adalah besi jimat Aminah patah berkeping-keping ketika Rasulullah lahir. Ini juga masih belum jelas. Nah, kemudian Aminah mendapatkan mimpi untuk menamai Muhammad. Nah, ini juga dipatahkan tadi ya pendapatnya Ibnu Qayyim terkait tentang nama Muhammad yang memberikan nama Abdul Muthalib, bukan ibunya ya. Yang terakhir adalah terlahir dalam keadaan telah dikhitan. Itu juga pendapatnya sangat lemah. Dan ternyata hanya ada satu peristiwa saja yang itu dianggap hasan atau soheh ya. Slide. Yakni ketika Aminah menjelang kelahiran melihat cahaya yang memancar dari tubuhnya dan itu menerangi bangunan-bangunan tinggi di Busroh. Ini seluruh ulama sepakat ada peristiwa ini ya. Oke, slide. Itu tadi data-data terkait tentang kelahiran Rasulullah SAW atau bisa dibilang kurikulum vitae gitu ya. Kita masuk ke sebuah tema yang sebenarnya cukup besar ya ini, yaitu tentang keyatiman Rasulullah SAW. Ada sangat banyak hikmah besar, hikmah yang sangat luar biasa mengapa Rasulullah itu terlahir yatim. Yang pertama adalah Rasulullah terlahir yatim. Ini jumhur ulama menyepakati ya. Rasul terlahir yatim. Yatim di sini berarti lahir tanpa ada ayah yang mendampingi atau bisa dikatakan ayahnya telah wafat. Ibnu Sa'ad mengatakan Abdullah sang ayah itu wafat dalam kegiatan berdagang ke Syam. Jadi pedagang ya, ini keluarga pedagang Rasulullah. Nah, Abdullah itu yang baru saja menikah dalam keadaan istrinya hamil itu melakukan aktivitas perdagangan ke Syam, ke Gaza ya kalau nggak salah di situ, ke pelabuhan Gaza. Tetapi saat kembali itu beliau mengalami sakit dan sempat singgah dan dirawat di Madinah. Kalau nggak salah sekitar 1 bulan, sakitnya cukup lama, cukup parah, 1 bulanan, dan kemudian wafat di Madinah. Dan dimakamkan di pemukiman Bani Najjar, atau bisa dibilang daerahnya namanya Dar an-Nabigoh. Kenapa Abdullah bisa dirawat oleh keluarga Bani Najjar? Karena ini reminder ya, materi selanjutnya. Sempat saya singgung kayak di materi selanjutnya. Bahwa Rasulullah SAW itu masih memiliki keturunan Madinah. Masih memiliki darah Madinah. Dari mana? Dari kakek buyutnya. Dari neneknya Abdullah. Jadi yang neneknya Abdullah yang bernama Salma, atau bisa dibilang ibunya Abdul Muthalib, itu orang Madinah. Aslinya Madinah. Nah, oleh karena itu Rasulullah dan Abdullah ini juga punya keluarga di Madinah. Selama sakit, Abdullah dirawat oleh keluarga di Madinah, di pemukiman Bani Najjar. Jadi dari keluarga Bani Najjar. Dan Abdullah termasuk bukan orang yang kaya ya. Bukan orang yang kaya. Atau belum kaya. Karena baru merintis kan perdagangannya itu. Dan mewariskan 1 orang budak, 5 ekor unta, dan beberapa ekor domba. Dan ini data cukup menarik karena kita akan mencoba untuk membuang anggapan bahwa Rasulullah itu terlahir di keluarga yang kaya raya. Sudah kaya sejak kecil, sejak muda bahkan kaya, itu adalah sesuatu data yang kurang benar. Karena ya itu tadi, Rasul terlahir yatim, kemudian warisannya juga nggak banyak. Ya kalau warisannya beratus ribu dinar gitu mungkin ya Rasulullah termasuk keluarga yang kaya, tapi nggak banyak. 1 orang budak yaitu Ummu Aiman tadi, 5 ekor unta saja dan beberapa ekor domba. Oke, slide. Teman-teman yang dirahmati Allah, ulama sepakat apa yang dialami Rasulullah semasa kecil itu tidak lepas dari riayatillah atau penjagaan dari Allah SWT. Allah berperan langsung dalam penjagaan ini secara istimewa. Jadi ini memang by design ya. By design Allah menskenariokan Rasulullah SAW itu lahir dalam kondisi yatim. Dan ini termasuk ismaknya Rasulullah atau bisa dibilang kemaksuman Rasulullah. Rasulullah itu istimewa.
Dan kemaksuman Rasulullah itu tidak hanya berlaku pada saat Rasulullah menjadi nabi, tetapi ketika sebelum menjadi nabi ada kemaksuman juga. Contohnya ini, yatim. Karena keyatiman ini akan membuang anggapan bahwa Rasulullah itu dari golongan yang terpandang, yang kaya, dan kemudian ngaku menjadi nabi gitu ya. Sehingga nanti akan mencederai kenabiannya. Jadi kalau sebelum kenabian, kemaksuman itu adalah Rasulullah terhindar dari hal-hal yang bisa mencederai kenabiannya. Contohnya Rasulullah tidak lahir dari keluarga budak. Kemudian itu tadi Rasulullah kemudian tidak tidak menghadiri atau mungkin tidak melakukan aktivitas yang buruk dinilai tidak baik pada saat itu. Contohnya ketika Rasulullah tahu ya yang ingin menghadiri sebuah pesta di Mekah ketika Rasulullah sedang mengembala domba itu kan Rasulullah ingin datang ke perkota di kota Mekah gitu karena menggembalanya di luar kota gitu ya. Dilihat kok ada pesta, pengen datang kan, tetapi ternyata dalam perjalanan Rasulullah dihantui ngantuk yang sangat berat, akhirnya tidak jadi. Nah, itu bagian dari kemaksuman, termasuk keyatiman ini. Keyatiman ini adalah bagian dari penjagaan Allah dalam upaya persiapan kenabian. Dan keyatiman ini, Masya Allah, ialah kesempurnaan proses pertumbuhan dan pendidikan Allah Rasulullah sebagai bekal nanti persiapan kenabian. Oke. Kita mencoba untuk menggali hikmah-hikmah besar di balik keyatiman dari Rasulullah itu. Dan coba kita angkat salah satu surat yang familiar di tengah-tengah kita. Dan di surat ini pun Allah SWT memberikan statementnya secara langsung bahwa Rasulullah itu terakhir yatim. Yaitu di surat Ad-Duha. Ad-Duha ini surat yang kita hafal. Surat yang sebenarnya ini surat yang sangat membuat bahagia Rasulullah ketika surat ini turun ya. Rasul itu sangat bahagia. Jibril membawa surat Ad-Duha itu hal yang sangat dinanti-nantikan. Dan semestinya kita juga ketika membaca surat Ad-Duha ini kita ikut bahagia. Semestinya. Kenapa Rasulullah bahagia? Karena di dalam surat Ad-Duha ini berisi data-data kenikmatan yang telah Rasulullah raih, yang akan Rasulullah raih, dan terus Rasulullah raih sampai ke depannya. Yang diberikan sempurna oleh Allah SWT. Keyatiman Rasulullah, ya itu ternyata poin kenikmatan tersendiri. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah aku mendapati engkau wahai Muhammad terakhir yatim. Kan kerugian ini. Tidak utuh gitu ya keluarganya, yatim. Tapi ternyata itu kenikmatan. Kenapa? Fa'awa. Allah memberikan penjagaan dan pemeliharaan langsung. Nanti coba kita tadaburi bareng-bareng. Satu sisi kesedihan, satu sisi kenikmatan langsung. Ini luar biasa. Ini surat ini sangat luar biasa. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ketika surat Ad-Duha turun ini sebelumnya terjadi jeda. Kenapa surat Ad-Duha ini sangat dirindukan ya? Karena sebelum surat Ad-Duha ini turun, itu terjadi jeda sekian hari Jibril tidak turun untuk menyampaikan wahyu. Padahal momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Rasulullah itu adalah datangnya Jibril untuk ngasih wahyu, ngasih petunjuk, ngasih solusi atas permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Rasulullah. Tapi sudah berhari-hari nggak kunjung datang ini. Bisa bayangkan, sebelumnya itu ketika Rasulullah dapat perintah berdakwah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Setelah itu tidak putus, wahyu itu tidak putus, datang terus, Jibril datang terus, sehingga suatu ketika diputus oleh Allah SWT, beberapa waktu tidak hadir. Itu kan ibarat kata sudah rindu-rindunya gitu ya, menanti kedatangan Rasulullah, kedatangan Rasulullah menanti Jibril, tapi ternyata nggak kunjung datang, itu kan menyakitkan sekali. Wah, itu membuat Rasulullah gelisah, Rasulullah pikiran ini apa, aku salah apa, dan sampai orang kafir Quraisy tahu gitu kan. Dinyinyirin oleh orang-orang kafir Quraisy. Wah, Muhammad yang biasanya datang ternyata nggak datang. Jangan-jangan kamu sudah ditinggal sama Tuhanmu. Jangan-jangan Tuhanmu marah padamu. Wah, itu tambah membuat hancur ya hatinya Rasulullah. Gitu. Meskipun
nyinyirannya orang-orang kafir ya biasa sih, sebenarnya biasa. Tapi kerinduannya tuh ya yang semakin memuncak. Dan ternyata tak lama kemudian turunlah Jibril. Turunlah Jibril dengan membawa surat Ad-Duha ini, dengan membawa kabar gembira ini, dan diawali dengan sumpah. Sampai 2 kali sumpah. Wad-duha. Demi waktu duha. Wal-laili idza saja. Demi waktu malam. Ketika semakin hening, semakin gelap, semakin gulita. Allah bersumpah. Apa? Kok sampai Allah bersumpah ini kan sesuatu yang luar biasa. Sumpah itu kan biasanya ditujukan kepada orang yang lebih kuat. Disampaikan oleh orang yang lebih lemah. Agar orang itu mendapatkan keyakinan. Sumpah loh aku tidak melakukan ini. Atau sumpah loh aku seperti ini. Tapi ini dibalik. Allah yang itu Rabb semesta alam. Maha kuasa. Maha kuat. Itu harus bersumpah kepada hambanya. Dalam rangka untuk memberikan sebuah informasi yang juga sangat berharga. Apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, aku bersumpah demi waktu duha. Aku juga bersumpah. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak akan pernah membencimu sampai kapanpun. Wah, ini kan selesai masalah sebenarnya kehidupan itu. Kalau Allah itu sudah nggak pernah ninggalin kita, Allah nggak pernah benci kita, itu kan sudah selesai. Itu bahagia betul Rasulullah itu. Masya Allah. Dan nggak hanya itu saja. Apa buktinya? Ketika Rasulullah itu Allah tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad, dan tidak juga benci kepadamu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena hari akhir itu akan lebih baik. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih indah nanti di hari akhir. Dan tidak hanya itu saja, wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Aku, wahai Muhammad, akan terus memberikan nikmat-nikmat bertubi-tubi kepadamu. Sampai kapan? Sampai engkau ridho. Sampai kamu ridho, wahai Muhammad. Sampai engkau bosan. Sampai engkau bilang cukup ya Allah. Cukup, enough ya Allah. Allahumma rafiqul ala. Aku hanya ingin kembali kepadamu. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu diberikan kabar gembira, nggak akan ditinggal oleh Allah, Allah juga nggak akan benci sampai kapanpun. Setelah itu juga Allah akan mendapatkan nikmat yang bertubi-tubi. Itu kan sudah bahagia sekali. Bahagia banget ini. Ini untuk Rasulullah ya, bukan untuk kita ya. Salat duha ini. Kita hikmahnya adalah ya ini bagian kita untuk mengenali betapa besarnya, betapa mulianya Rasulullah. Apa itu nikmatnya? Slide. Yang pertama adalah alam yajidika yatiman fa'awa. Ini yang pertama. Tuhanmu mendapatimu terlahir yatim, wahai Muhammad. Bisa slide selanjutnya di ayat yang ke-6 ya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Tuhanmu mendapati dirimu terlahir yatim. Kehidupanmu pincang, wahai Muhammad. Engkau kehilangan ayahmu, sosok sandaran hidupmu, sosok yang akan memberikan kasih sayang kepadamu. Tapi nggak usah khawatir. Aku yang akan menggantikan perlindungan itu. Fa'awa. Aku yang akan menggantikan untuk menjagamu, wahai Muhammad. Ingat, 7 orang yang istimewa tadi dalam penjagaan. Ada Aminah. Engkau diliputi rasa aman. Ada Suwaibah, ada ganjaran kebaikan. Ada Ummu Aiman, ada Barokah. Engkau penuh dengan keberkahan, wahai Muhammad. Ada siapa tadi? Halimah. Engkau sabar, hilm. Kemudian ada Saimah dan seterusnya. Itu adalah orang-orang istimewa yang aku hadirkan. Menemanimu, mengasuhmu. Meskipun engkau yatim, kehilangan sosok ayah, kehilangan kasih sayang seorang ayah, tapi engkau tidak pernah kehilangan perlindungan itu karena semuanya telah aku ganti. Dan orang-orang yang menggantikan pengasuhan itu semuanya mencintaimu. Wah, ini nikmat sendiri. Rasulullah itu nggak pernah dibenci oleh pengasuh-pengasuhnya. Halimah itu kan sebenarnya mau membalikin ya. Rasulullah ketika usia 2 tahun, sudah disampaikan ya usia 2 tahun, itu sudah umum pada saat itu, mau dikembalikan ke Aminah. Tapi Halimah merasa beda, ini anak-anak yang luar biasa ini anak ini. Bayi ini sungguh sangat luar biasa. Entah kenapa suasananya lebih damai, lebih nyaman, ternaknya juga pada gemuk-gemuk semua, dan seterusnya. Dan request ke Halimah kan, request ke Aminah Halimah ini, bahwa boleh nggak
pengasuhannya dilanjutkan. Dan Aminah menyetujui. Masya Allah. Itu nikmat yang sangat luar biasa yang diterima oleh Rasulullah. Yatim, tetapi Rasulullah tidak pernah kehilangan kasih sayang. Tangki kasih sayang Rasulullah itu senantiasa full ketika kecil. Yang kedua, wa wajadaka dholan fahada. Hidupmu tidak tenang wahai Muhammad, kata Allah kan ya. Karena memikirkan solusi untuk masalah-masalah masyarakat. Aku mendapatimu dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bingung. Fahada. Kemudian aku memberikanmu petunjuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memberikan hidayah kepada Rasulullah SAW. Dan hidayah itu adalah nikmat yang paling agung kan ya. Hidayah adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Dan Rasulullah mendapati nikmat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wawajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, aku mendapatimu dalam keadaan ail. Ail itu adalah apa ya? Kehidupan yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hidupnya itu bergantung pada orang lain. Rasulullah itu saat kecil hidupnya bergantung pada orang lain, nggak bisa mandiri. Bahkan sampai nanti remaja menjelang pernikahan dengan Khadijah itu masih dibantu oleh paman-pamannya, saudara-saudaranya. Fa'aghna. Warisan dari ayahnya nggak banyak kan ya tadi, cuma beberapa. Jadi harus kita hapus anggapan bahwa Rasulullah itu sudah kaya sejak kecil. Enggak. Rasulullah itu ail. Hidupnya bergantung pada orang lain ketika kecil. Benar-benar belum bisa mandiri. Tetapi fa'aghna, Allah mencukupkan itu. Pada saat kapan Rasulullah itu sudah mengalami kecukupan? Saat Rasulullah perlahan-lahan membangun kehidupan bersama Khadijah. Wah, itu sudah kecukupannya sudah mulai terasa pada saat itu. Yang kaya Khadijah, Rasulullah belum kaya. Jadi Rasulullah lebih banyak mengelola kekayaannya Khadijah pada saat itu. Sementara sebelumnya Rasulullah itu berat untuk mandiri. Sulit sekali untuk tidak bergantung kepada orang lain. Dan itu kenikmatan yang telah Rasul alami. Semuanya. Sekarang bagaimana Muhammad engkau bersikap pada anak-anak yatim. Fa'ammal yatima falatakhar. Masya Allah. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Jadi pengalaman pribadi Rasulullah sebagai seorang yatim itu diangkat oleh Islam menjadi ajaran dan syariat. Bahwa setiap insan beriman harus memperhatikan nasib anak yatim. Seakan-akan Allah ingin bilang kepada Muhammad ya, fa'ammal yatima falatakhar. Perhatikan wahai Muhammad anak-anak yatim. Sebagaimana dulu kamu diperhatikan. Engkau seperti ini karena engkau dulu yatim wahai Muhammad. Maka kepada anak yatim ingatlah bagaimana Allah memperlakukanmu dulu. Wah, ini kaidah yang sangat besar. Karena apa? Karena nanti Rasulullah akan menjadi pemimpin yang sangat besar. Menjadi leader yang sangat besar. Apa kaitannya kepemimpinan dengan keyatiman ini? Slide ya. Jadi ini kaidah yang mahal ya teman-teman. Kepemimpinan itu sebenarnya harus bisa merasakan semua yang dipimpin. Bahkan sampai ke level yang paling rendah. Dan Rasulullah sudah pernah merasakan itu. Rasulullah yatim, Rasulullah ail, Rasulullah bingung. Tidak ada arah kehidupan pada saat itu. Dan Allah Akbar, ini kaidah yang sangat mahal. Asas kepemimpinan leadership itu, pemimpin harus bisa merasakan standar terendah yang dirasakan oleh bawahannya. Jika yang terendah ini bisa diprioritaskan, dinaikkan, yang lainnya akan mengikuti. Gitu. Yang lainnya akan mengikuti dan menyesuaikan. Yang ada adalah keseimbangan, bukan justru kesenjangan ya. Lihat, gonimah, fai, atau harta-harta lain nanti muslimin mendapatkan. Yang paling diutamakan adalah zawil kurba, wal yatama, wal masakin, dan seterusnya. Jadi nanti ketika Rasulullah menjadi pemimpin besar, menjadi pemimpin umat dan dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, itu mereka semua menanggung, negara langsung menanggung beban yang itu dirasakan oleh orang-orang anak-anak yatim, orang yang paling terendah lah intinya. Jadi kita harus tahu standar. Jadi akhirnya nanti muslimin membuat standar kemiskinan. Standar kemiskinan. Orang miskin di zaman Umar itu kalau di Indonesia standar miskinnya saya
Sempat geleng-geleng kemarin saya ngecek di BPS ya, standar miskin orang Indonesia itu ketika penghasilannya tidak lebih dari 505.000. Jadi ketika ada seorang warga negara Indonesia berpenghasilan 550.000, itu nggak miskin. Itu nggak miskin. Banyak orang kaya atau orang miskin berarti kita di sini. Kalau muslimin zaman Umar, enggak, standar kemiskinan apa? Standar kemiskinan adalah hitungannya adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Hitungannya 1 tahun. Standar Umar itu kalau tidak salah, sandang, pangan, papan, semuanya terpenuhi dalam 1 tahun. Makanya Umar bagi-bagi subsidi kan ke rakyatnya pada saat itu. Setiap kepala, setiap muslimin mendapatkan setidaknya 50 dinar. Kalau dikonversikan sekarang 200 miliar setiap tahunnya. Per bulannya 16, berapa? 16 jutaan. Cukup ya 16 jutaan. Satu orang loh ya. Jadi kalau satu orang di satu rumah itu isinya 5 ya 16 kali 5 dapat dari Umar. Dan tidak ada orang miskin pada saat itu. Nggak ada pengemis. Belum ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu orang miskin. Standarnya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kalau dia memiliki satu rumah, jadi nggak ngontrak ya. Jadi kalau ngontrak miskin. Fix itu. Kalau nggak punya rumah, ngontrak itu miskin. Di zaman Umar orang ngontrak miskin. Yang kedua adalah memiliki satu kendaraan. Jadi memiliki satu unta atau kalau zaman kita sekarang kalau dikonversikan ya punya satu Avanza lah ya, itu miskin. Yang ketiga memiliki satu pembantu atau budak. Ya masih ada perbudakan kan pada saat itu. Orang yang memiliki satu rumah, satu kendaraan dan satu budak itu layak menjadi mustahik, layak mendapatkan zakat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tinggi sekali standar kekayaan, standar kemiskinannya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena sudah dibentuk oleh generasi sebelumnya oleh Rasulullah bahwa harus memperhatikan orang-orang yang paling rendah dalam rakyatmu itu seperti itu. Kalau ini saya ulangi ya, kalau pemimpin negeri ini bisa menyasar dan merasakan basis terendah dari rakyatnya, insya Allah urusan ini banyak yang selesai. Urusan negara ini banyak yang selesai. Itu ditunjukkan Umar juga ya pada saat bulan ini ya di musim paceklik di di Madinah dan Jazirah Arab pada saat itu muslimin mengalami masa krisis Ramadah, kelaparan kurang lebih 8 bulan. Itu Umar atau mungkin Madinah kedatangan kurang lebih 60.000 orang dari luar Madinah datang ke Madinah untuk ya mengungsi karena mereka kelaparan di wilayahnya masing-masing. Mereka mencari bantuan. Dan 60.000 orang itu sama seperti 5 kali penduduk Madinah. Bayangkan, 5 kali penduduk Madinah datang, 5 kali lipat penduduk Madinah ya, itu datang bersamaan dalam keadaan lapar. Maka Umar banyak membuat dapur-dapur umum di saat itu dan juga Umar terlihat lebih kurus, lebih terlihat ringkih dan seterusnya. Sampai mengundang simpati asisten pribadinya yaitu Aslam. Aslam itu sampai kasihan gitu pada khalifah. Akhirnya Aslam mencoba untuk memberikan menu khusus yang itu biasanya Umar ngambilnya dari dapur umum, menunya Umar, menunya Khalifah ngambil dari dapur umum. Tapi kali ini karena Aslam ini kasihan, ya tak beliin makanan yang agak enakan lah, kasihan masa Khalifah kurus gitu ya. Kalau sakit gimana gitu ya. Dihidangkanlah di hadapan Umar. Wah itu Umar marah betul itu. Ini makanan siapa? Ditanya Aslam. Dapat dari mana uangnya? Ini murni dariku wahai Amirul Mukminin, aku ingin memberikanmu makanan yang lebih layak dari biasanya. Dan Umar bertanya, kira-kira mereka rakyatku makan yang seperti ini enggak? Enggak wahai Amirul Mukminin. Kembalikan. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan permasalahan mereka, rakyatku, apabila makananku berbeda dengan makanan mereka? Wah ini kaidah mahal ini. Kaidah leadership mahal ini. Jangan-jangan permasalahan negeri ini itu nggak kunjung selesai karena masalah menu. Menu makanan pemimpin kita beda dengan menu makanan orang yang paling miskin di negeri ini. Wah, ini nanti kita akan mengikuti. Rasulullah itu juga nanti di Madinah di perang Ahzab kalau tidak salah itu juga
memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Bagaimana memperhatikan apa namanya sahabat yang paling miskin itu luar biasa sekali Rasulullah. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat kita ya. Tentang kepemimpinan dari yang namanya yatim kemudian diberikan nikmat, orang yatim yang diasuh secara luar biasa itu ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ada bukunya kan kalau tidak salah anak-anak yatim yang mengubah sejarah. Itu terjemahan kalau tidak salah. Slide terkait tentang wafa yang tak bertepi. Dalam pertumbuhan Rasulullah yang yatim tadi, hidupnya yang bergantung, banyak orang yang memberikan kasih sayang, dan orang-orang inilah yang berjasa memelihara beliau ya, yang orang-orang tadi ya, pengasuh-pengasuh beliau. Ada satu hal yang harus kita catat baik-baik. Dan ini nanti kita jumpai dalam sepanjang kehidupan Rasulullah. Sampai beliau wafat. Rasulullah itu tidak pernah melupakan kebaikan sekecil apapun dari orang lain terhadap diri beliau. Itu namanya wafa. Wafa itu membalas kebaikan. Dan Rasulullah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalas kebaikan itu dalam bentuk apapun. Dalam kondisi apapun. Pernah kalau sama Swaibah contohnya ya, Swaibah itu ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah itu rutin memberikan santunan kepada Swaibah, terus memberikan santunan, terus memberikan santunan. Suatu ketika juga pernah ketika Rasulullah sudah berkeluarga, Ummu Aiman itu datang karena mengadu kampungnya mengalami musim paceklik, dan diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah yang menjamunya, menyiapkan tempat duduknya, langsung dimanjakan oleh Rasulullah. Ummu Aiman, mohon maaf, Halimah, Halimah bukan Ummu Aiman. Halimah ya dari Bani Sa'ad itu datang ke Mekah pada saat itu mengadu kepada penduduk Mekah termasuk Rasulullah, dan Rasulullah menerimanya dengan bagus, melayaninya dengan tangannya sendiri, ibunya ini. Dan dibantu oleh Rasulullah. Rasulullah izin kepada Khadijah, karena yang punya uang Khadijah ya, dan Khadijah tentu saja menyanggupi, dan diberikan bantuan sekitar 40 ekor domba dan 1 ekor unta lengkap beserta dengan perbekalannya. Nggak 1-2 ekor domba, ya 40 ekor domba. Jadi kalikan aja kalau satu domba 2,5 juta ya berapa tuh? 100 juta. Lumayan. Jadi wafanya Rasulullah itu tak bertepi. Bahkan sampai ke orang-orang yang itu musyrik, yang baik kepada Rasulullah. Ada sosok yang namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu adalah orang Quraisy kafir, itu yang memberikan suaka, jaminan keselamatan kepada Rasulullah ketika Rasulullah pulang dari Taif. Tahu ya, mungkin kisahnya ya, ketika di Taif berdakwah, dilempari batu, Rasulullah datang kembali ke Mekah. Itu kan sebenarnya Rasulullah sudah terancam itu kehidupannya, sudah banyak yang ingin mencelakai Rasulullah. Tapi karena berkat jasanya Mut'im bin Adi, orang baik ini ya, tapi masih kafir lah. Itu Rasulullah mendapatkan keselamatan. Dan Rasulullah membalasnya dengan statement yang luar biasa. Ketika perang Badar, Mut'im bin Adi ikut dan kemudian nggak wafat ya nggak, karena kondisinya kafir, meninggal di mana di perang Badar itu. Kemudian anaknya itu menemui Rasulullah selepas perang Badar, ingin meminta belas kasihan Rasulullah agar bisa menebus dirinya biar bebas lah, intinya kayak gitu. Itu anaknya Mut'im bin Adi. Apa kata Rasulullah? Saya lupa namanya ini, siapa anaknya, Abdullah atau siapa ya. Dia bilang seperti ini, andai kata. Ini kan kondisinya setelah perang, sudah ada tawanan perang kan ya. Rasul menang pada saat itu di Badar kan. Bilang kepada anaknya Mut'im bin Adi ini, andai kata yang minta memohon untuk dibebaskan adalah Mut'im bin Adi, aku tidak hanya membebaskannya, tetapi aku membebaskan seluruh tawanan Badar. Tapi karena Mut'im bin Adi sudah tidak ada, ya nggak bisa. Sampai segitunya. Karena jasa besar dari Mut'im bin Adi tadi. Oke, slide. Ini waktunya tiba-tiba kok tak lebih cepat. Slide ya. Kita masuk kita cepat aja lah tentang pertumbuhan Rasulullah di lingkungan Bani Sa'ad atau disebut dengan Badiyah Bani Sa'ad.
Ini juga materi besar, materi sendiri, karena ini yang akan juga lebih banyak membentuk kepribadian dan kematangan secara emosional Rasulullah SAW ketika waktu kecil. Jadi lingkungan sempurna sebagai bekal untuk kenabian. Nah, slide kita harus mengenal juga teman-teman di sini sebenarnya badiah itu apa sih? Badiah itu apa? Karena Rasulullah hidup di lingkungan ini, di lingkungan badiah ini. Badiah itu adalah, kalau terjemahannya susah ya. Kalau lagi-lagi susah kalau kita mencari terjemahan di bahasa Indonesia, badiah itu apa? Apakah pedalaman juga enggak ya. Desa ya juga enggak gitu. Nah, badiah itu ini. Kawasan terbuka, luas, sedikit curah hujan, enggak banyak pohon, dan beberapa bagian ditumbuhi rumput karena ada sumber air. Hidup di kemah dan tenda ya. Hidup di kemah dan tenda, tidak permanen, terikat dengan alam, dan ini yang penting, hidupnya bergantung dengan ternak. Ini yang harus digarisbawahi. Orang-orang Badiah itu hidupnya tergantung oleh ternak, sehingga butuh rumput dan air. Selama ternaknya bisa makan dengan nyaman, makan dengan cukup, gemuk, ya nggak kekurangan air, nggak kekurangan rumput, ya selama itu pula tinggal. Jadi kalau rumputnya habis, airnya juga tidak mencukupi, maka akan pergi. Akan dicabut tendanya, jadi hidup di tenda, di kemah, dicabut, cari tempat yang lain. Itu Badiah. Jadi nomaden. Dan Badiah ini ada sampai sekarang. Di beberapa wilayah Arab itu ada Badiah sampai sekarang. Karena kehidupannya hanya seperti itu, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan. Tidak ada inovasi di kalangan Badiah. Lawan dari Badiah adalah Hadiroh. Nah, ini ada terjemahannya, kota. Hadiroh. Kalau Hadiroh itu ada pemukiman yang permanen. Ada kemungkinan yang permanen. Kalau Badiah nggak permanen, rumahnya nggak permanen. Kalau Hadiroh permanen. Karena permanen, maka masyarakat Hadiroh itu mencoba untuk membuat sistem kehidupan, sistem kemasyarakatan, mencoba untuk mengolah sesuatu untuk penghidupan, dan seterusnya. Jadi ada inovasi di Hadiroh. Kalau di Badiah enggak. Slide. Dan Badiah ini sungguh sangat luas. Jadi Rasulullah itu tinggal di Bani Sa'ad bin Bakar, itu bagian dari kabilah Hawazin. Hawazin itu wilayahnya sekitar Taif, pokoknya luas banget lah. Dan bagian dari Qais Island. Itu juga dekat sama Quraisy. Kalau Quraisy itu Kinana, kalau Hawazin ini Qais Island. Jadi masih satu rumpun lah. Jadi nggak jauh-jauh amat. Bukan pedalaman yang primitif, enggak. Tetapi hidupnya itu di sekitar kota-kota sana berpindah-pindah. Slide. Nah, ini hikmah pengasuhan, teman-teman. Hikmah pengasuhan. Ya, saya kutip cuma 4 ya. 4 hikmah di sini. Hikmah pertama adalah yang dialami Rasulullah di sini itu sedikit banyak akan mempengaruhi kejiwaannya dan karakter Rasulullah saat nanti beliau akan dewasa ya, dan mendapatkan amanah menjadi nabi. Rasulullah tumbuh di sekitar lingkungan seperti ini, di tengah kesederhanaan, di tengah kesederhanaan berpikir, di tengah kesahajaan, keterbatasan hidup. Ini berpengaruh besar dalam mental dan kejiwaan Rasulullah. Rasulullah orang kota, tetapi masa kecilnya di lingkungan yang seperti ini. Jadi hikmah yang pertamanya adalah terkait tentang standar bahagia. Jadi orang Badiah itu standar bahagianya sangat-sangat sederhana dibandingkan dengan orang kota. Kalau orang kota itu standar bahagianya rumit, ribet, ribet. Orang kota itu ribet untuk mencari makna bahagia itu rumit. Kalau sudah memiliki materi, dia akan terus mencari yang lain gitu ya. Belum bahagia kalau sudah belum punya rumah. Oke lah, punya rumah, ngontrak katakanlah kalau kita sekarang ya. Bahagia nggak kalau kita ngontrak? Ya alhamdulillah, tapi ya lebih bahagia lagi kalau punya rumah. Nah, naik standar bahagianya. Oke, punya rumah yang sederhana lah untuk kita berdua, kita baru menikah, punya 1 anak, 2 anak. Tapi rumahnya kekecilan, kita lebih bahagia kalau rumahnya agak besaran. Wah, nggak habis-habis jadinya. Keluar HP, beli HP baru, beberapa saat kemudian ada keluaran HP yang lebih baru dengan spesifikasi lebih canggih. Orang kota ya lebih bahagia kalau punya yang lebih baru itu.
Orang Badiah enggak. Standar kehidupan kebahagiaannya apa? Ternaknya kenyang, udah itu aja. Kalau ternaknya kenyang, makannya cukup, udah itu standar kebahagiaannya sungguh sangat luar biasa orang Badiah itu. Nah, Rasulullah itu dipengaruhi kebudayaan seperti ini. Standar bahagia Rasulullah itu nantinya akan benar-benar qanaah gitu ya. Cukup dengan apa yang sudah Rasulullah ini dapatkan. Dan menjadi kaidah kan ya. Rasul pernah bilang barang siapa kalau nggak salah ini repean saya nih ada hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saya bacakan ya. Barang siapa pada pagi hari dalam kondisi aman, kemudian sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup untuk hari itu seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Jadi simple, bahagia itu. Bisa makan hari ini, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Besok gimana ya? Kalau 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 kita nggak qanaah akan bingung sendiri gitu. Ini yang pertama, standar bahagia. Yang kedua adalah terkait tentang kesehatan. Karena apa? Karena telah menjadi budaya masyarakat perkotaan demi menjaga kesehatan keturunannya. Jadi menyerahkan bayi yang baru lahir untuk disusui di kalangan Badiah itu menjadi budaya Mekah pada saat itu. Karena mereka sadar di Badiah ini lingkungannya sehat. Seperti kita tahu lah, nggak banyak berinteraksi dengan banyak orang di Badiah itu. Kalau di kota kan beda, apalagi Mekah. Kita sudah bahas kemarin kan, Mekah itu menjadi kota rujukan. Banyak orang-orang yang datang dari segala penjuru negeri. Otomatis interaksi dengan orang, ya mungkin bawa virus, bawa penyakit, bisa saja. Tetapi kalau di lingkungan Badiah itu lebih fresh, lebih lebih sehat lingkungannya. Itu kesadaran masyarakat Mekah itu sangat luar biasa. Lingkungan Badiah itu eksklusif. Interaksi dengan manusia jarang, jauh dari hiruk pikuk kota, wilayahnya luas, arena bermain itu benar-benar alami, udara lebih segar gratis. Jadi kalau Rasulullah masih tumbuh kembang gini usia 0,2 tahun, tuntas sensori motoriknya. Mainannya di lapangan yang tanah lapang yang luas, cakrawalanya juga luas, gulung-gulung di pasir, gulung-gulung di tangan, grounding itu semua sudah tuntas. Itu kan bagian dari tumbuh kembangnya Rasulullah. Kalau di kota aja mau main kayak gitu kan harus bayar kita sekarang. Masya Allah. Langit yang lengang itu di Badiah. Warna biru. Wah, bulannya indah. Itu sedikit banyak akan mempengaruhi kejiwaan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga slide, ada rasa aman di Badiah. Oh, ini penting. Kebutuhan akan rasa aman. Kalau bahasa sekarang itu bahasa psikologinya attachment. Attachmentnya Rasulullah itu tuntas, dapat semuanya. Meskipun area Badiah itu luas, tapi yang yang bermukim wilayah itu semuanya keluarga, kenal semuanya, nggak ada orang asing di situ. Sekitar jarak kira-kira 200-300 meter ada tenda jauh di sana, itu masih keluarga. Rasulullah masih kenal. Jadi ketika keluar rumah, keluar tenda, keluar kemah itu ya nggak ada rasa khawatir sama sekali. Tidak seperti orang di kota. Keluar aja ceramahnya banyak orang tuanya. Ya wajar kan, orang kota banyak yang tidak jelas gitu ya. Hati-hati kalau dikasih barang oleh seseorang, dikasih permen seseorang, itu kan membuat seseorang anak itu merasa lebih cemas. Kalau di Badiah enggak. Ini Masya Allah, ini benar-benar hikmah sangat luar biasa. Ini pelajaran juga buat kita ini. Bagaimana kita bisa membersamai anak kita benar-benar dalam lingkungan yang skup yang aman, safe. Attachment-nya juga sudah dapat. Yang terakhir adalah yang keempat, ini yang luar biasa adalah aspek bahasa, teman-teman. Jadi bahasa masyarakat Badiah itu masyarakatnya dengan bahasa yang murni dan fasih. Perlu diketahui, Al-Quran itu juga turun dengan dialek. Ada kalau tidak salah ada 7 dialek Al-Quran itu diturunkan. Dan 5 dari 7 dialek itu adalah dialek Hawazin. Hawazin adalah suku besarnya dari Bani Sa'ad tadi itu ya, Hawazin. Jadi Rasulullah tumbuh di lingkungan bahasa yang fasih. Lingkungan bahasa yang murni. Dan itu akan menjadi skill yang sangat mahal kelak ketika Rasulullah menjadi nabi. Seorang nabi itu kan penyampai risalah, harus clear bahasanya, komunikasinya, teknik komunikasinya harus
baik gitu ya. Jadi Rasulullah itu mendapatkan kecerdasan bahasa itu dari Hawazin sini, dari Bani Sa'ad ini. Pernah ada testimoni dari Abu Bakar ke Rasulullah. Apa itu testimoninya? Rasulullah, ma ru'aitu afsahabik. Aku tidak pernah menjumpaimu, wahai Rasulullah. Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang fasih bahasanya itu melebihi kefasihanmu, wahai Rasulullah. Nah, kita harus tahu, Abu Bakar memberikan statement seperti ini kita harus tahu. Kenapa? Karena kita harus paham bahwa Abu Bakar itu kayak semacam ahli dalam bidang sosiologi, antropologi lah. Abu Bakar itu gitu. Jadi sosiolog dan antropolognya Mekah lah pada saat itu. Yang mengerti kekhasan syair-syair, kabilah-kabilah Arab, itu hafal semuanya Abu Bakar. Kabilah ini syairnya ini, kabilah ini syairnya ini, keluarga ini, tokohnya ini, prestasinya ini, syairnya ini. Jadi sampai Abu Bakar itu hafal banyak syair. Dan itu diwariskan ke anaknya Aisyah. Aisyah itu dikisahkan sampai hafal 6.000 bait puisi. Aisyah 6.000 bait puisi. 6.000 itu bukan ayat Al-Quran, bukan hadis ya, tapi puisi ya, nurun dari ayahnya. Nah, Abu Bakar itu memberikan statement, aku tidak pernah menemui orang yang sefasih dirimu ya Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Ya jelas. Kenapa? Karena bagaimana aku tidak fasih ya? Aku dibesarkan di lingkungan Bani Sa'ad. Ana min Quraisy wa urdi'tu fi Bani Sa'ad. Aku itu orang Quraisy. Orang Quraisy itu bahasanya kaya. Kemudian yang terkenal juga syair-syair di Quraisy. Jadi bahasanya kaya. Kemudian aku juga dibesarkan di Bani Sa'ad yang itu bahasanya fasih, bahasanya murni. Dan ini menjadi model yang sangat berharga. Rasulullah menjadi orang yang komunikator yang handal ya. Rasulullah itu disebut dengan Jawami'ul Kalim, perkataannya. Jawami'ul Kalim. Artinya apa? Statementnya cuma sedikit, Rasulullah itu singkat, tetapi maknanya itu luas dan mendalam. Contoh ya, contohnya adalah kitab hadis Sahih Bukhari. Itu kan meriwayatkan sekitar 6 ribuan hadis. Bukhari dalam kitabnya kan ada 6 ribuan hadis. Itu ternyata bisa dijelenterehkan oleh Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari-nya. Sampai Ibnu Hajar itu bisa menuliskan kurang lebih sampai 15 jilid. Karena Jawami'ul Kalim hadis Rasulullah di hadis Bukhari itu ya. Jadi satu itu bisa dijabarkan, dipahami dengan baik, kemudian bisa dimaknai juga dengan sempurna oleh para pendengarnya. Jawami'ul Kalim. Kalau kita kan enggak ya. Kita ini kalau ngomong sudah berbusa-busa gitu, yang kita anggap yang kita ajak bicara juga nggak paham ternyata. Ngomong apa sih kamu? Karena kita kurang cerdas dalam berbahasa. Oh, ini skillnya Rasulullah ini. Luar biasa. Dan nggak bertele-tele kalau ngomong Rasulullah. Bisa memberikan komentar yang sangat baik dari lawan bicaranya. Mungkin ini yang terakhir slide. Ini adalah testimoni dari Ibnu Qayyim. Rasulullah adalah orang yang paling fasih. Tutur katanya teramat santun. Makna ucapannya mengalir dan perkataannya begitu indah sehingga menyentuh hati dan kedalaman jiwa. Bagaimana tidak sahabat jatuh cinta ya ketika berinteraksi dengan Rasulullah. Atau orang-orang yang baru pertama kali bertemu dan berinteraksi dengan Rasulullah, itu seakan-akan dirinya spesial. Dirinya itu paling dicintai dan dikasih. Padahal baru pertama kali dengan Rasulullah. Tahu kan kisahnya Abdullah bin Amr bin As ya? Baru masuk Islam, tapi sudah ngerasa dirinya, wah aku ini kok paling istimewa di mata Rasulullah. Ini. Ngomongnya Rasulullah beda dengan ngomongnya, beda. Aku itu kok kelihatannya beda Rasulullah. Sehingga beliau berani menanyakan ke Rasulullah kan, wahai Rasulullah siapa yang paling engkau cintai? Itu nanyanya di depan umum lagi gitu ya. Siapa yang paling engkau cintai? Dia berharap Abdullah bin Amr bin As itu namanya keluar. Kan dia merasa, wah ini Rasulullah memberikan keistimewaan kepada aku gitu. Padahal baru ketemu. Kemudian Rasulullah menjawab, ditanya, yang jawab, yang paling aku cintai Aisyah. Oh gak, maksudku di kalangan orang laki-laki. Sahabat laki-laki, siapa yang paling engkau cintai? Yang paling aku cintai ya ayahnya Aisyah. Setelah itu,
Umar. Setelah itu Utsman dan seterusnya. Sampai nggak keluar namanya Abdullah bin Amr bin As itu. Dia berhenti bertanya, takut namanya nggak kejawab. Namanya nggak muncul, hanya dia berhenti bertanya. Masya Allah. Karena ya itu tadi ketika Rasulullah berinteraksi dengan lawan bicaranya, sahabatnya atau siapapun itu terasa spesial. Karena apa? Karena ya itu dari kecil itu sudah diajari, dikondisikan bahasa yang luar biasa, fasih, murni, dan kaya. Itu kecerdasan tersendiri, linguistik ya, kecerdasan linguistik. Jadi ini juga pelajaran berharga buat kita yang mungkin masih punya balita, punya anak-anak masih kecil. Yuk kita jaga bahasa anak kita gitu ya. Jangan sampai tercemar dengan bahasa-bahasa yang aneh. Mau bahasa lain, Mandarin, Korea, Inggris, bukan oke itu mungkin bisa ya. Nanti kita ajarkan, tapi yang paling penting adalah bahasa ibu, bahasa murni itu juga harus kita prioritaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf kalau agak banyak kelebihan. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Ya, matur sangat Dr. Faisal di atas pemaparannya. Alhamdulillah kita mendapat pemaparan yang sangat jelas tentang bagaimana kelahiran Rasulullah dan pertemuan Rasulullah sampai dengan beliau mendapatkan kepercayaan di kalangan umatnya dengan kata yang lembut dan halus dan seterusnya. Sampai ke Faisal. Mungkin karena keterbatasan waktu kita tutup dengan berdoa Ustaz, mohon untuk pimpin doa. Terus. Baik, kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT atas apa yang telah kita awali dengan syukur ya alhamdulillah atas segala karunia rahmat dan nikmatnya. Kemudian kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan wa'afini amahu kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa innal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur sangat Ustaz, kita tutup dengan doa Ini ada majlis. sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu sangat Ustaz.